capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 dalam semua bidang, ya. Setelah kami kompilasi nanti tertulisnya kami sudah buatkan dalam bentuk buku, akan dibagikan, ya, sebagai bahan untuk kita semua. Yang pertama, bidang pembinaan. Satu, realisasi anggaran sebesar 18.628.589.118 rupiah, atau setara persentase mencapai 97,43%. Ya, 97,43% dari pagu anggaran sebesar 19.114.301.734.000 rupiah. Jadi saya kira ini satu prestasi, catatan yang sangat luar biasa, karena penyerapan anggaran realisasi bisa sampai 97,43%. Sedangkan yang kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ya, yang kita peroleh dari tahun 2024 sebesar 2.385.669.088. Jadi 2 triliun lebih. Itu menyangkut PNBP. Dari target, tentu ada targetnya, ya. Dari target 1.700.225.085.000, ya. Jadi dari target yang hanya 1,7, kita bisa meraih, memperoleh, merealisasikannya sampai 2 triliun lebih, ya. Kemudian realisasi kinerja pada bagian reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia pada triwulan ketiga dalam mendukung upaya transformasi pelayanan publik dengan indikator kinerja IK1, persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM sebanyak 21 satker dari target 33 satker. Jadi ini juga sangat signifikan, ya. 21 satker ini akan mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, ya. Wilayah birokrasi bersih melayani, ada 21 satker. Selanjutnya, capaian kinerja bidang pembinaan dalam menerapkan satu data Indonesia, antara lain pengadaan pengembangan statistik dan sinkronisasi data kejaksaan, kemudian perwujudan indeks statistik sektoral, kemudian pelaksanaan rapat koordinasi teknis pemutahiran data prioritas tahun 2024, serta pembuat kebijakan terkait satu data Indonesia. Dan terakhir, capaian kinerja bidang pembinaan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, antara lain telah melaksanakan 13 kegiatan indeksasi SPBE dan 5 kegiatan dalam implementasi kebijakan arsitektur SPBE. Itu terkait dengan capaian kinerja bidang pembinaan. Kemudian capaian kinerja bidang intelijen. Dia bersifat operasi dan kegiatan. Dapat kami sampaikan bahwa Satgas 53 melakukan 21 kegiatan. Kemudian Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ada 222 kegiatan. Satgas Percepatan Investasi 226 kegiatan. Kemudian Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI ada 84 kegiatan. Jaksa Garda Desa 2.907 kegiatan. Pengamanan Proyek Strategis Nasional atau PSN 89 PSN dan 28 proyek IKN.
Pengamanan proyek strategis daerah atau PSD 3028 kegiatan. Kemudian tabur atau tangkap buron 82 orang, dan lukum penkum atau penyuluhan dan penerangan hukum 7.644 kegiatan. Selanjutnya capaian kinerja bidang tindak pidana umum. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan yang pertama bahwa data jumlah penanganan perkara tindak pidana umum tahun 2024, jumlah berkas SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebanyak 171.233 SPDP. Sedangkan jumlah berkas perkara diterima 131.378 berkas perkara. Berkas yang dinyatakan lengkap atau P21 sebanyak 125.296 berkas perkara, dan berkas yang dilimpahkan tahap 2 132.598 perkara, dan putusan 95.874 perkara, dan yang sudah dieksekusi sebanyak 99.105 perkara. Kemudian data jumlah penanganan restoratif justice, ya, penanganan perkara, penyelesaian perkara secara restoratif pada periode Januari sampai Desember 2024 sebanyak 1.985 perkara. Sedangkan data jumlah rumah keadilan restoratif atau rumah RJ yang telah berdiri hingga bulan Desember 2024 sebanyak 4.654 rumah restoratif justice. Dan data jumlah balai rehabilitasi Adiaksa telah berdiri hingga bulan Desember 2024 sebanyak 116 unit. Ini di seluruh Indonesia, ya. Kemudian capaian bidang tindak pidana khusus. 1. Data jumlah penyidikan, penuntutan dan upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tindak pidana korupsi, penyelidikan 2.316 perkara, penyidikan 1.589 perkara, penuntutan 2.036 perkara, eksekusi 1.836 perkara. Nah, kemudian upaya hukum banding sebanyak 511 perkara, kasasi 420 perkara, dan peninjauan kembali sebanyak 59 perkara. Itu untuk tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana perpajakan, karena penyidikannya bukan dari kita, maka penuntutannya sebanyak 73 perkara, eksekusi 51 perkara, upaya hukum banding 8 perkara, kasasi 3 perkara, peninjauan kembali 3 perkara. Untuk tindak pidana kepabeanan, penuntutannya 51 perkara, eksekusi 35 perkara, upaya hukum banding 2 perkara, kasasi 3 perkara, dan peninjauan kembali 3 perkara. Sedangkan untuk tindak pidana cukai, penuntutannya 157 perkara, eksekusi 131 perkara, upaya hukum banding 17 perkara, kasasi 13 perkara. Kedua, data jumlah penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia, ya, ada sebanyak 184 perkara. Total perhitungan kerugian negara sebesar 310 triliun 608 miliar 424 juta 224.032
rupiah. Dan USD 7.857,36 serta 58.135 kilogram emas. Ya. Nah, ini belum dikonversi dengan harga emas November tahun 2018 ya. Nah, dengan perincian sebagai berikut. Dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 itu jumlah kerugian negaranya sebanyak 300.333,13 rupiah. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai 2023 sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam tahun 2018 sebesar 1.386.839.584 rupiah dan emas 58,135 kg. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas tahun 2010 sampai dengan 2022 sebanyak 24.587.229.549,53 rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal ya, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kerugian keuangan negaranya 4.706.951.640 rupiah dan USD 7.885.857,36 itu yang USD. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Jakarta tahun 2015 sampai 2023 sebesar 400 miliar rupiah. Jadi total 310 triliun lebih, USD-nya 7.885.000, emasnya 58,135 kg. Total perhitungan kerugian lingkungan hidup sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah ya, dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di kawasan Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah. Sedangkan jumlah kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah
tahun 2015 sampai 2022 dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing pengelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan. Itu totalnya 2.280.217.912,14 rupiah. Jadi kalau agak membaca karena tidak ada ditulis, jadi harus kita yang rupiahnya, ya kan? Nah itu dia. Jadi harus harap maklum. Dan pembayaran kerjasama penyewaan alat processing pengelogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter swasta dan HPP smelter PT Timah Tbk. Ini yang pertama tadi 3.023.421.421.362,90 rupiah. Sedangkan HPP smelter PT Timah itu 738.903.450,76 rupiah. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26.648.625.701.519 rupiah. Sedangkan kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal, ini menurut ahli lingkungan hidup, ya, sebanyak atau sebesar 271.689.688.018.700 rupiah. Ya, jadi totalnya ada 300 triliun. Jadi supaya masyarakat, teman-teman media bisa merinci dan memahami, ya, bagaimana kerugian yang 300 triliun tersebut. Yang ketiga, data jumlah penyelamatan keuangan negara, ya, yaitu jumlah penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan sebesar 44 triliun 138 miliar 7.447.462 rupiah. Dan data jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil distorkan ke kas negara berdasarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 1.997.808.424 rupiah. Selanjutnya, capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. 1. Penyelamatan keuangan negara sebesar 26.398.791.394,20 rupiah dan emas seberat 107.441 kg. Ya. Yang kedua, pemulihan keuangan negara sebesar 4 triliun 884 miliar 103.582.212,17 rupiah. Nah, sedangkan penanganan perkara bantuan hukum perdata yang bersifat litigasi, ya, dari 1.224 perkara telah diselesaikan 565 perkara, ya, itu yang litigasi. Sedangkan yang non litigasi sebanyak 26.788 perkara dan sudah diselesaikan 8.310 perkara.
Untuk bantuan hukum tata usaha negara, kalau tadi yang perdata, ini tata usaha negara yang bersifat litigasi 224 perkara dan telah diselesaikan 116 perkara. Sedangkan pertimbangan hukum ada sebanyak 11.315 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 6.549 perkara. Dan untuk pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya sebanyak 10.732 perkara dan tentu diselesaikan sebanyak itu ya, sebanyak 10.732 perkara. Lalu bagaimana kinerja tim Satgas BLBI ya? Capaian tim A Satgas BLBI itu sebesar 9 triliun 926 miliar 755 juta 788.168 rupiah. Sedangkan USD 27.815,70. Capaian tim B Satgas BLBI sebesar 11 triliun 953 miliar 142 juta 38.186,80 rupiah. Sedangkan capaian tim C Satgas BLBI dengan luas tanah 9.252.662,57 meter persegi dengan nilai sebesar 11 triliun 962 miliar 379 juta 26.892 rupiah. Dan pendampingan program pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan ekstrim ya yang dilakukan oleh bidang Datun sebanyak 4.746 kegiatan. Sedangkan di bidang pidana militer ya, capaian kinerja di tahun 2024 penyelidikan ada 1 perkara, penyidikan 3 perkara, penuntutan 6 perkara, eksekusi 3 perkara, nah koordinasi penindakan 10 kegiatan, koordinasi penuntutan 10 kegiatan, dan koordinasi eksekusi upaya hukum luar biasa dan eksaminasi 11 kegiatan. Capaian kinerja untuk bidang pengawasan ya tahun 2024. Inspeksi umum dilakukan 575 kegiatan. Pemantauan sebanyak 546 kegiatan, supervisi dilakukan 4 kegiatan, inspeksi khusus 414 kegiatan, inspeksi pimpinan 9 kegiatan, klarifikasi 370 kegiatan, inspeksi kasus 189 kegiatan, penanganan laporan pengaduan sebanyak 1.443 pengaduan dan telah diselesaikan 1.126 pengaduan. Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak 25 orang, penjatuhan hukuman disiplin sedang 53 orang, penjatuhan hukuman disiplin berat 60 orang. Tindak lanjut PAM SDO, nah ini yang Satgas 53 yang telah dijatuhi hukuman 16 orang yang terdiri dari 15 jaksa dan 1 tata usaha. Kemudian nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP kejaksaan tahun 2024 senilai 3,140, jadi terdefinisi atau baik. Kepatuhan pelaporan LHKPN 95,20%, Western Blowing System 10 kegiatan, penanganan gratifikasi 11 kegiatan,
pembentukan unit penanganan dan perlindungan pelaporan pelanggaran hukum tingkat Kejaksaan Tinggi untuk pelaksanaan benturan kepentingan ada 18 kegiatan dan pelaksanaan saber pungli sebanyak 70 kegiatan. Dan selanjutnya kami akan sampaikan kinerja di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan. Dukungan penyelenggaraan diklat. 1. Penetapan Kejaksaan Corporate University telah dilaksanakan mulai bulan September 2024. Ya, setiap hari Rabu dilakukan secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi. Kemudian yang kedua, peluncuran Adiaksa Learning Center, sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University yang terus berlangsung ke depan. Kemudian yang ketiga, workshop kurikulum Kejaksaan Corporate University. Telah dilaksanakan workshop Kejaksaan Corporate University pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2024 diikuti 36 peserta dari utusan seluruh bidang dan badan diklat. Nah, yang kedua, standarisasi pendidikan dan pelatihan serta jaminan mutu. Bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember diikuti 42 peserta terdiri dari pegawai eselon 3 dan 4. Nah, ini bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Sedangkan audit internal mengenai sistem manajemen mutu SMM ISO 9001 2016 dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001 2016 telah juga dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Desember. Nah, selanjutnya di Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 1 sampai 6. Itu sebanyak 178 peserta nyatakan lulus, ya. Kemudian pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 sampai 6. Pesertanya 178. Kemudian pelatihan dasar CPNS tahun 2024 sebanyak 7.722 peserta dan manajemen risiko 2 angkatan itu sebanyak 60 peserta, sehingga total sertifikasi diklat manajemen dan kepemimpinan sebanyak 8.224 peserta dinyatakan lulus atau tersertifikasi. Pusat Diklat Teknis Fungsional. 1. Pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2024 serta kegiatan prioritas nasional tahun 2024. Ada 7 jenis diklat dengan 31 angkatan dan jumlah peserta 890 orang. Yang kedua, diklat kebutuhan organisasi. Ada 8 jenis diklat dengan 15 angkatan dan 480 peserta. Yang ketiga, diklat teknis sentra diklat atau diklat repressor course KUHP sebanyak 3 angkatan di kota Mataram, Makassar dan Medan sebanyak 150 peserta. Nah, pelatihan untuk revitalisasi sentra diklat secara hybrid itu karena kita punya beberapa sentra diklat di Diklat Medan itu 5.783 peserta, kemudian di Palembang 5.783, di Bandung 5.733, di Semarang 5.733, kemudian di Surabaya 5.783 dan di Makassar 5.783. Sedangkan diklat pendidikan dan pelatihan jaksa atau PPPJ ada 2 angkatan tahun 2024. Angkatan pertama sebanyak 349 orang dan angkatan 2 sebanyak 624 orang. Program kerjasama perguruan tinggi, ya. Beberapa pegawai kita yang mengikuti program kerjasama ada 15 orang dinyatakan selesai dan 110 orang dalam tahap perkuliahan saat ini. Sedangkan pelatihan sertifikasi keahlian dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi ada 6 kegiatan dengan jumlah peserta 625 orang. Dan terakhir rekan-rekan media, untuk capaian kinerja Badan Pemulihan Aset, barang rampasan bergerak atau tidak bergerak ada 19.855 barang, ya. Sedangkan jumlah penyelesaian, penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara melalui mekanisme satu lelang eksekusi itu senilai 208.481.952.475 rupiah. Sedangkan setoran uang tunai senilai 664.775.238 rupiah. Sedangkan penyelesaian uang pengganti itu sebesar 211.807.709.732 rupiah. Dan penjualan langsung sebesar 302.794.818 rupiah, sehingga total jumlah penyelesaian atau penyelamatan dan pemulihan aset barang rampasan negara itu sebesar 1.325.249.558 rupiah. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan capaian kejaksaan di tahun 2024, dan tentu kita harapkan sesuai dengan 4 poin di atas yang sudah kami sampaikan, bahwa kami akan terus berkomitmen kuat dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang penegakan hukum, ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 tentu penegakan hukum kita akan semakin berkualitas, akan semakin bermartabat, dan tentu akan semakin lebih baik. Kami sangat menghargai dan menghormati setiap komponen anak bangsa yang memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.